Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Rabu 5 Maret 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Yang Lumpuh Berjalan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 9 ayat 32 sampai dengan ke-34. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Di situ didapatinya orang bernama Eneas yang 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat mujizat-mujizat yang Tuhan berikan kepada para rasul dan Tuhan sendiri yang melakukannya, sehingga orang-orang yang lumpuh itu menjadi bisa berjalan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, yang lumpuh berjalan. Bayangkan betapa sukacita yang luar biasa. Kalau kita mengalami kebutaan atau keluarga yang kita cintai mengalami kebutaan, lalu mengalami mujizat kesembuhan, bisa melihat, maka sukacitanya itu sangat luar biasa. Kalau kita punya anggota keluarga atau kita mengalami tuli, tidak bisa mendengar, tunak rungu, lalu mengalami mujizat datang dari Tuhan, kita disembuhkan, bisa mendengar, maka kita akan bersukacita luar biasa. Kalau ada keluarga kita yang mengalami kelumpuhan, bahkan sudah sekian lama, sudah berobat kemana-mana, dan Tuhan mengizinkan mujizat yang tadinya kita lumpuh, kita sanggup diberikan kemampuan untuk berjalan, maka kita mengalami sukacita yang luar biasa. Ini terjadi pada saat Petrus berjalan keliling melakukan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah kepada orang-orang kudus yang ada di Lida. Lida itu mana? Lida itu ada di daerah Israel. Kalau sekarang itu kota Lida itu disebut Lod, L-O-D tulisannya. Itu adalah 15 kilometer dari ibu kota Tel Aviv. Jadi ada di Israel dan di sana dikatakan sekarang menjadi distrik pusat pemerintahan Israel. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang yang lumpuh itu, yang sudah 4 tahun, dia 8 tahun, dia tidak berbaring dan tidak bisa berjalan. Lalu Petrus berkata kepadanya, Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau, bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu. Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk di Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Semua penduduk di Lida dan Saron yang melihat dia, lalu mereka menjadi berbalik kepada Tuhan. Sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan, lumpuh bisa berjalan. Mungkin ini adalah peristiwa yang kita anggap biasa-biasa saja. Kalau itu kita tidak pernah mengalami yang namanya kelumpuhan. Peristiwa kemudian orang lumpuh disembuhkan dan dipulihkan, itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dalam Matius 9, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang dibawa oleh 4 orang. Dalam Yohanes ke-5, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang sudah 38 tahun di Bethesda dan Tuhan sembuhkan. Mujizat itu akan dirasakan sangat luar biasa kalau kita yang mengalaminya. Kalau bukan kita yang mengalaminya, orang lain yang mengalaminya, biasanya kita akan terkagum-kagum, tetapi akan beda seperti dalam bagian firman Tuhan yang kita jelaskan tadi. Kita tidak akan mengalami sebuah kesukacitaan besar kalau kita bukan sebagai orang yang mengalaminya. Kita akan hanya takjub, melihat orang lumpuh bisa berjalan, luar biasa. Tetapi kalau kita yang mengalami kelumpuhan selama 8 tahun, selama 38 tahun yang Yesus sembuhkan, apa yang terjadi? Apa yang kita mimpikan, apa yang kita harapkan, apa yang kita sampaikan doa-doa kita kepada Tuhan? Apakah kita ingin rumah? Apakah kita ingin mobil? Atau kita ingin sembuh, ingin bisa berjalan? Maka bisa berjalan, apalagi berlari, menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Keajaiban bagi orang yang mengalami kelumpuhan adalah tatkala dia bisa berjalan. Tetapi bagi orang-orang yang bisa berjalan, pernahkah kita sengaja dengan khusus berdoa kepada Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan? Tuhan, aku bersyukur aku punya kaki dan aku bisa berjalan. Dia seperti orang yang 8 tahun yang bernama Eneas yang disembuhkan oleh mujizat yang dilakukan oleh Petrus. Tidak seperti orang yang ada di Bethesda 38 tahun tidak bisa berjalan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tidak seperti orang yang ada dalam Matius 9, bagaimana Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang ditandu oleh 4 orang. Tatkala kita sebagai orang yang mengalaminya,
maka kita bisa merasakan sebuah sukacita yang sangat luar biasa yang kita akan sampaikan puji syukur kita kepada Allah. Maka percakapan-percakapan kita tatkala dengan diri sendiri, dengan orang lain, apa yang kita ungkapkan, maka cerita-cerita yang kita sampaikan adalah kita akan berbicara tentang Yesus yang luar biasa, Yesus yang maha baik, Allah yang maha kasih, menyembuhkan, memulihkanku, yang aku sudah lumpuh sekian lama, kemudian aku bisa berjalan, maka sukacita itu akan besar. Kata-kata kita adalah kata-kata pemujaan kepada Allah. Ucapan-ucapan kita yang kita sampaikan adalah ucapan syukur. Dan kita tidak pernah bosan-bosan, tidak henti-hentinya. Terus bercerita dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Sampai sepanjang hidup kita akan menceritakan bagaimana Tuhan Yesus baik, memulihkan, membuat aku yang lumpuh bisa berjalan, membuat aku yang buta bisa mendengar, membuat aku yang tuli kemudian bisa mendengar, membuat aku yang punya sakit berat, mungkin kusta pada waktu itu, atau sakit yang dialami pada saat sekarang, yang sudah divonis oleh dokter, hidupmu 1 bulan lagi, hidupmu 2 minggu lagi, hidupmu tinggal beberapa hari lagi, kita akan menyatakan syukur kita. Berbicara tentang yang lumpuh itu berjalan, biarlah kita boleh merasakan bahwa mujizat tidak hanya yang sakit disembuhkan, tapi mujizat pun kita bisa tetap sehat. Itu mujizat Allah setiap hari. Mata kita masih bisa berfungsi, telinga kita masih bisa berfungsi, mulut kita bisa berucap dengan baik. Mereka yang mengalami stroke, mereka yang mengalami kesulitan dalam berbicara, bermimpi bagaimana. Tatkala dia mencoba, hatinya ingin mengurai kalimat, menguntai kalimat dengan baik, tapi tidak keluar dari mulut karena sakit yang dialaminya. Sehingga jangan hanya kita bersyukur kepada Allah saat kita lumpuh, buta, saat kita jatuh miskin, saat kita menghadapi masalah, tapi bersyukur setiap saat dalam suka duka. Di dalam naik turunnya kehidupan, rasa syukur itu kita ucapkan setiap saat. Kehidupan dan yang memuliakan Allah itu kita harus selalu lakukan. Kita akan menceritakan kepada siapapun tentang kebaikan-kebaikan Allah. Bukan menggosipkan orang, bukan menggunakan kalimat untuk menghina orang, untuk merendahkan orang. Kalau kemudian kebiasaan kita berbuat dosa dengan mulut kita, maka Tuhan izinkan 1 minggu saja mulut kita bisu. 1 minggu saja kaki kita tidak bisa berjalan. 1 minggu saja mata kita tidak bisa melihat. Bagaimana? Apakah kita akan tetap hidup dalam keberdosaan kita? Tentu tidak. Kita akan mengalami sebuah pertobatan dan perubahan. Mari sahabat perjalanan, berbuat baiklah. Melakukanlah hal-hal yang indah. Lakukanlah perkara-perkara yang memberkati dengan seluruh anggota tubuh kita. Dengan potensi, dengan karunia, dengan waktu, dengan kekayaan, dengan finansial yang kita miliki. Pakai semuanya itu untuk memuliakan Allah. Jangan sampai kita saat mengalami sebuah musibah, kesulitan, atau kita mengalami sakit, penyakit yang sangat berat, baru di saat itulah kita kemudian mengenal Tuhan, menyebut nama Tuhan, memuliakan Allah, mengagungkan Dia. Memang tidak terlambat, tidak ada yang terlambat di hadapan Tuhan. Tapi alangkah baiknya kita menjadi orang-orang yang sadar betapa baiknya Tuhan, betapa luar biasanya Tuhan. Kalau Tuhan itu baik dan luar biasa di atas hidup kita, bukankah siogianya dan seharusnya kita menjadi orang-orang baik yang melakukan sebuah kehidupan, yang melakukan perkara-perkara luar biasa, karena kita taat untuk melakukannya, karena Tuhan yang memerintahkannya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang kami pelajari. Mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktu Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.